وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Setelah Allah mengungkapkan ungkapan inni a'lamu ma la ta'lamun pada ayat yang sebelumnya, bahwasanya aku tahu yang kamu tidak tahu. Maka dalam hal ini tentu kita harus memperhatikan dari segi apa sampai terjadinya ungkapan yang seperti ini. Karena jawaban malaikat, pernyataan malaikat ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat mengatakan bahwa ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Yang malaikat hanya ketahui itu. Kenapa engkau akan menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan dan mengalirkan darah? Allah menyatakan inni a'lamu ma la ta'lamu. Ada beberapa perkara yang malaikat tidak ketahui, dan justru ini adalah hikmah daripada penciptaan Adam. Maka yang pertama-tama di antaranya mengungkapkan kelebihan Adam daripada makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk kelebihan daripada malaikat. Wa 'allama Adama asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan nama-nama seluruhnya kepada Adam. Kemudian disodorkan kepada malaikat seraya berfirman, ceritakanlah kepadaku nama-nama itu jika kamu benar. Nah, di sini barangkali hikmah di antara penciptaan Adam, karena makhluk-makhluk sebelumnya meskipun diberi ilmu hanya terbatas. Malaikat atau jin itu terbatas dari segi ilmunya. Jadi kalau ada yang mengatakan jin itu lebih pintar dari manusia, bohong dengan ayat ini. Dengan ayat ini dinyatakan bohong. Kenapa? Karena dahulu saja sudah mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Demikian pula malaikat terbatas ilmunya, sedangkan Adam ternyata allama Adamal asma'a kullah, yang diberitahukan, yang diajarkan kepada malaikat Adam tahu, yang diajarkan kepada jin Adam tahu.
Demikian pula yang diilhamkan kepada makhluk-makhluk hidup lainnya, Adam pun tahu. Makanya jangan salah dan tidak salah apabila ada ungkapan baik seperti malaikat, tapi jahatnya lebih daripada iblis itu. Dan kita lihat hanya manusia yang bisa meniru seperti hewan. Manusia bisa momonyetan itu. Tapi sampai sekarang belum terdengar ada monyet siga manusia itu. Tapi kalau manusia siga monyet banyak itu. Nah, barangkali inilah makna dari alama adamal asma'a kullaha. Yang disebutkan Adam, tetapi tentu yang dimaksud bukan Adam secara pribadi di sini, tetapi termasuk Banu Adam, termasuk keturunan-keturunan Adam. Nah, barangkali disinilah kelebihan manusia dalam sebutan. Kenapa disandarkan kepada Bapa? Banu Adam. Sampai sekarang tidak ada Ummu Hawa, keturunan Hawa. Tapi yang ada itu Banu Adam, disandarkan kepada Bapa. Sampai sekarang dan sampai di kemudian hari, anak manusia disandarkan kepada bapaknya. Beda dengan hewan. Kalau hewan begitu lahir disandarkan kepada induknya, bukan kepada bapaknya. Makanya kenapa ada ungkapan seperti anak ayam kehilangan induknya. Sampai sekarang ungkapan ini belum pernah berubah. Tidak akan berubah. Anak ayam kehilangan jagoannya. Nah, jadi sewaktu-waktu kaum ibu yang banyak korban perasaan, nungandung ibu, yang melahirkan ibu, kemudian yang menyusui ibu, nolobang ngelek ibu. Tapi kok kenapa sudah besar disebut anak bapaknya? Itu kan korban perasaan, itu kurang-kurangnya. Tapi ya mau dirubah mah tidak apa-apa, silakan itu. Ayo nama ganti saja anak indung nak. Mana orang akan bertanya-tanya, ayo bapakna nu mana itu. Jadi kenapa kalau anak ayam disebut indungna? Jelas indungna mah nu teu jelasnya bapakna itu. Ya barangkali manusia juga akhir-akhir ini begitu. Nu jelas teh indungna, yang tidak jelas teh bapakna. Makanya lahir cekek orok teh, lahir balangkeun itu. Kenapa? Karena tidak jelas bapaknya itu. Itu barangkali akibat-akibat kesalahan dari awal. Timbul saja pernyataan malaikat tadi, mayufsidu fiha wa yasfikud dima'a. Maka Allah kembali menyatakan, qala ya Adam, wahai Adam, ambihum, coba ceritakanlah kepada mereka bi asma'ihim, nama-nama itu. Nah di sini barangkali ada perbedaan. Kalau di atas ambiuni kata Allah, coba ceritakan kepadaku. Tetapi kalau di bawah ambihum, ceritakan kepada mereka.
Maksudnya ceritakan kepada malaikat. Ini untuk lebih jelasnya bahwa apabila Adam sudah tahu, maka yang menciptakan Adam lebih tahu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka ketika ia telah menceritakan nama-nama itu, qala, dia berfirman, alam aqul lakum, bukankah telah aku katakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh, aku mengetahui gaibnya langit-langit dan bumi. Yang di langit tidak ada yang gaib, padahal langit bukan satu, tapi samawat wal ardi, dan di bumi, padahal bumi begitu luas. Jadi kalau orang buah batu saja belum tentu mesti kedatangan semuanya. Bapak orang marga cinta asli sudah kedatangan buah batu sikluk-sikluk. Inilah, padahal ini wal ardu begitu luas, belum lagi langit, dan ternyata tidak ada yang tersembunyi. Makanya kalau dalam ayat yang lain dinyatakan, mereka bisa tersembunyi dari pandangan manusia, tapi tidak bisa tersembunyi dari penglihatan Allah. Dan bila yang ini sudah jadi pegangan, bila ini sudah jadi akidah, tentu orang akan lebih berhati-hati dalam bertindak, karena yakin bahwa Allah Maha mengetahui. Dan barangkali inilah didikan daripada sholat, didikan daripada ibadah makhluk. Makanan yang halal, kemudian dicari dengan cara yang halal, disimpan di tempat yang halal, zatnya pun halal. Tapi kok kenapa ketika pada suatu hari begitu lapar yang kita rasakan, tengah hari di rumah tidak ada siapa-siapa, tapi kok kenapa tidak sanggup kita memakannya? Ini adalah merupakan pengaruh daripada ibadah saum. Ketika kita sholat, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang tahu bahwa kita batal wudu. Kira-kiranya berani tidak meneruskan sholat. Inilah barangkali akidah. Inilah pengaruh daripada sholat. Makanya kok kenapa orang begitu berat melaksanakannya, tetapi ada yang tertinggal, dia mau mengulangi dan menambah atau mengulangi kekurangan-kekurangan itu, karena yakin a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, aku tahu apa yang kamu nampakkan dan aku pun tahu apa yang kamu sembunyikan. Nah, barangkali inilah perbandingan-perbandingan ilmu. Makanya kenapa ada yang disebut al-ilmu, mengetahui sesuatu itu, ada juga al-ma'rifatu. Kalau Allah kepada makhluknya itu ilmu, tetapi kalau makhluk untuk mengetahui Allah itu harus ma'rifat. Makanya kenapa ada istilah ma'rifatullah, dalam arti Allah
mengetahui sesuatu zat itu tanpa penelitian dulu, langsung tahu, itu namanya al-ilm. Makanya dikatakan dalam batasan idrakus syai'i bihaqiqatihi, mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Sedangkan manusia harus dengan penelusuran. Bahkan nanti sewaktu-waktu akhirnya ada dua kemungkinan, benar atau salah. Makanya kenapa dikatakannya ma'rifah. Makanya kalau orang Arab bertanya, itu mereka bertanya bukan alim tak, araf tak, kamu tahu, nah itu araf tak. Tidak dikatakan alim tak itu. Kenapa? Karena manusia tahu sesuatu itu harus berdasarkan penelusuran, berdasarkan penelitian dan sebagainya. Nah, dalam hal ini ada beberapa riwayat yang terkait dengan ayat-ayat di atas. Yang pertama yang berhubungan dengan masalah syafaat yang sering kita dengar, meminta syafaat kepada seseorang. Apa hakikatnya syafaat itu? As-syafa'atu itu kebalikan daripada al-watru, ganjil. Sedangkan as-syafa'atu atau asyafu artinya genap. Jadi meminta syafaat artinya memohon agar keganjilan, kekurangan yang ada pada diri kita itu terpenuhi. Yang seperti itu disebutnya syafaat. Nah, timbul pertanyaan, adakah syafaat dari sesama manusia? Ada yang bisa, ada juga yang tidak bisa. Dalam masalah-masalah yang zahir, yang nampak, itu manusia bisa meminta syafaat kepada sesama manusia. Tetapi dalam hal-hal tertentu, ternyata tidak ada seorang manusia pun yang bisa memberi syafaat. Meskipun ada ungkapan, kalau wali yang ini bisa memberi syafaat. Jangankan wali, nabi saja ada yang tidak bisa memberi syafaat. Kita lihat di sini syafaat yang berhubungan dengan ayat di atas adalah termasuk pernyataan inni a'lamu ma la ta'lam. Aku tahu yang kamu tidak tahu. An Anasin, dari Anas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yajtami'ul mu'minuna yaumal qiyamati. Orang-orang mukmin berkumpul pada hari kiamat. Fayaquluna, kemudian mereka berkata, lawis tasfa'na ila rabbina, kalau kita meminta syafaat kepada Tuhan kita melalui perantaraan para nabi, kemudian mereka mendatangi Adam, kemudian berkata, anta abun nasi, khalaqakallahu biyadihi wa asjadalaka malaikatahu
wa 'allamaka asma'a kulli syai'in. Wahai Adam, engkau adalah bapa cikal manusia yang Allah menciptakan engkau langsung dengan tangannya. Wa asjada laka malaikatu, dan menyuruh malaikat sujud kepadamu. Wa 'allamaka, dan mengajarmu asma'a kulli syai'in, nama-nama segala sesuatu. Fasfa' lana ila rabbika, mintakanlah syafaat kepada Tuhan kami untuk kami. Hatta yurihana min makanina hadza, sehingga kami bisa istirahat dari tempat ini. Nah, pengertian syafaat nanti macam-macam. Ada syafaat dalam arti orang langsung masuk ke surga. Ada syafaat dalam arti orang masuk dulu ke neraka tapi kemudian dapat syafaat. Kemudian ada lagi syafaat dalam arti meningkatkan tingkatan. Tentu dalam hal ini tingkatan yang baik. Jadi hakikatnya syafaat itu bermacam-macam. Nah, ketika manusia mendatangi Adam agar Adam memintakan syafaat sebagai media kepada Allah, bagaimana katanya? Fayaqulu lastu hunakum, bukan tempatnya bagimu minta syafaat dariku. Wayadkuru dan bahu fayastahi, dia menerangkan dosanya dahulu ketika melanggar aturan, melanggar ketentuan, maka dia akan merasa malu untuk meminta syafaat. Jadi jelas, jangankan wali, jangankan manusia biasa, nabi saja ada yang tidak bisa memberi syafaat, termasuk Adam. Makanya kata Adam, coba sekarang kamu datang kepada Nuh. Ini hadis panjang sebetulnya. Orang-orang datang kepada Nuh, memohon syafaat kepada Allah melalui Nuh. Kata Nuh, jangan kepadaku. Aku malu karena aku telah melakukan sesuatu tanpa ilmu. Coba datangi Ibrahim. Ibrahim pun sama. Bukan tempatnya meminta syafaat kepadaku. Dia menerangkan tentang dusta yang pernah beliau lakukan. Coba datangi kepada Musa. Waktu didatangi Musa, Musa pun berkata, jangan. Aku tidak layak mendapat dan memberi syafaat. Beliau menerangkan pernah membunuh manusia yang tanpa salah. Coba datangilah kepada Isa. Tetapi Isa pun mengatakan jangan kepadaku, tapi datangilah Muhammad. Datangi Muhammad. Karena beliau ini adalah manusia yang dimaafkan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Nah, timbul pertanyaan, kok kenapa dosa yang akan datang diampuni? Kan belum dilakukan dosanya pun. Inilah barangkali satu istilah yang khusus. Dosa yang telah lalu dalam arti dihapus. Adapun dosa yang akan datang juga diampuni, padahal belum dikerjakan, dalam arti jaminan orang tidak akan melakukan dosa lagi. Nah, ini barangkali sering diungkapkan seperti
saum Ramadan. Man shoma Ramadana, barang siapa yang saum Ramadan karena iman dan mengharapkan hisaban, mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhara. Orang itu akan dimaafkan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, dalam arti dijamin. Jadi nanti kita bisa melihat dan akan menjadi tolok ukur apakah saum kita ini diterima atau tidak. Karena sering jadi bahan permainan hari kemenangan itu. Kita sambut hari kemenangan, ternyata disambutnya oleh pelawak gitu. Kita sambut hari kemenangan sambil minum-minum arak gitu. Mana hakikatnya hari kemenangan itu? Lihat saja nanti setelah saum. Apakah berlaku kesalahan-kesalahan yang telah lalu? Atau tidak berlaku lagi kesalahan yang telah lalu? Inilah ciri bahwa kesalahan kita telah dihapus. Bila ternyata kesalahan yang sama belum pernah kita tinggalkan sama sekali, itu salah satu tanda bahwa kesalahan-kesalahan itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perkataan Umar, qala Umaru li Aliyin wa ashabuhu indahu. Umar pernah berkata kepada Ali, dan waktu itu para sahabat Ali ada di sisinya. Kata Umar, la ilaha illallah qad arafna. Kalimat la ilaha illallah sungguh kami telah mengetahuinya. Fama subhanallah, hanya saja apa gerangan subhanallah. Kalimat subhanallah itu yang bagaimana? Faqala lahu Aliyun, maka Ali berkata kepadanya, menjawab, kalimatun ahabbahallahu li nafsihi wa radiyaha wa ahabba an tuqala. Itu adalah kalimat yang Allah menyukainya untuk dirinya serta meridhoinya, dan dia pun suka untuk diucapkan kalimat subhanallah itu. Nah, oleh karenanya kenapa dalam gerakan-gerakan sujud, dalam gerakan ruku, kita sering mengungkapkan kalimat-kalimat subhanallah. Mungkin subhana rabbiyal azim, mungkin subhana rabbiyal a'la, atau subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Hanya ungkapan subhanallah adalah merupakan satu akidah bahwa Allah Maha suci daripada kekurangan-kekurangan. Kalau manusia tidak kosong dan tidak lepas dari kekurangan, subhanallah, Maha suci Allah dari sebab kekurangan. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa, peristiwa-peristiwa yang menakutkan, peristiwa-peristiwa yang mengganggu ketenangan hati, maka sering beliau ucapkan subhanallah. Biasanya kalau kita astagfirullah, nggak cukup uangnya,
minyak goreng teh 15.000. Astagfirullah. Apa hubungannya minyak goreng dengan astagfirullah? Terlalu jauh itu. Rasulullah kalau mendengar sesuatu yang mengejutkan, biasanya diungkapkan subhanallah. Kemudian apa yang dimaksud a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun? Aku tahu apa yang kamu nampakkan dan yang kamu sembunyikan. Maksudnya yang disembunyikan itu yakni ma asarra iblisu minal kibri. Yang disembunyikan oleh iblis berupa kesombongan. Karena iblis dalam dirinya pernah menyatakan, meskipun tidak ditampakkan dengan ucapan, tetapi iblis menyatakan dalam dirinya, kalau makhluk ini, maksudnya Adam, dia ada di bawah kekuasaanku, aku akan binasakan dia. Dan jika dia diberi kekuasaan, aku tidak akan taat kepadanya. Dan aku tetap akan merusak daripada segala amalan-amalannya. Nah, inilah barangkali yang dimaksud minal kibri, kesombongan daripada iblis. Apa hakikatnya al-kibru itu? Yang disebut sombong itu yang bagaimana? Apa kalau orang pakai baju baru termasuk sombong? Tidak. Justru orang itu tahadus binikmah. Belum tentu sombong, hanya perkiraan kita saja. Ada orang baju baru sombong, rumah baru sombong, mobil baru sombong. Belum tentu itu. Orang ini sedang tahadus binikmah, menyatakan dan menguatkan kenikmatan daripada Allah. Kenapa? Punya baju dipakai, punya mobil dipakai, bukan disimpan. Jadi ini beda yang dimaksud dengan sombong dalam bahasa agama. Yang dimaksud sombong dalam bahasa agama batrul haqqi wa ghamsun nasi. Batrul haq artinya menolak hak. Wa ghamsun nasi, dan menghina kepada manusia yang menyampaikannya. Yang seperti ini yang dimaksud dengan al-kibru menurut bahasa agama. Nah, insyaallah nanti kita sambung lagi pada ayat-ayat berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.